Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 20 Mei 2022. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5-11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang saat-saat terakhir Yesus pergi meninggalkan para murid-Nya. Tentu pengalaman akan berbeda. Ada banyak persoalan yang akan dihadapi oleh para murid. Mereka akan dibenci dan dicari oleh orang-orang yang membenci Yesus. Sejak zaman Yesus pun mereka mengalami itu. Apalagi saat Yesus sudah pergi. Maka tidak mengherankan ada kesedihan di hati para murid. Dan itu membuat mereka merasa tidak perlu bertanya kepada Yesus pergi. Dan untuk apa Yesus pergi meninggalkan mereka? Mereka juga tidak tahu apa gunanya kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Oleh karena itu Yesus menjelaskan kepada mereka tujuan kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Roh Kudus yang akan menguatkan perjalanan mereka dalam pelayanan mewartakan Injil-Nya. Roh Kudus itu juga yang akan mengantar manusia untuk sadar dan kembali pada jalan yang benar, meninggalkan dosa-dosanya. Dengan penjelasan ini jelas bahwa Yesus tidak pergi begitu saja meninggalkan para murid-Nya melakukan tugas mereka sendiri. Roh Kudus yang akan melengkapi mereka dan memberi mereka kuasa sehingga mereka mampu untuk melaksanakan mandat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudaraku terkasih, kita adalah orang-orang yang percaya pada Kristus. Kita juga mendapat tugas yang sama untuk memberitakan Injil. Dan tugas ini tidak mudah. Banyak sekali tantangan. Karena banyak orang membenci Yesus. Banyak orang tidak bisa menerima cara hidup Yesus, cara pelayanan Yesus, perbuatan baik Yesus. Kadang membayangkan tugas sebagai murid Kristus untuk mewartakan Injil memang tidak mudah. Dan Injil hari ini memberi jaminan pada kita bahwa Roh Kudus akan menyertai kita, akan menemani kita dalam mengabarkan Injil Tuhan. Tentu dalam pewartaan itu butuh proses. Tapi percaya, kalau kita terbuka hati untuk Tuhan, memberikan diri dipimpin oleh Tuhan, dan meyakini bahwa yang kita wartakan adalah nama Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dalam pewartaan itu. Kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan akan apapun yang kita inginkan, mewartakan nama Tuhan demi kemuliaan Tuhan, Tuhan akan pakai kita untuk melakukan hal-hal baik dimanapun kita berada. Maka saudaraku terkasih, selama kita benar, kita tulus mewartakan Tuhan, mengapa harus takut? Karena Yesus akan selalu menemani kita dan memberkati niat baik kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.